Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Luandari, NPM 2110123, mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen pengampun Bapak Dr. Fisman Bedi, MKom MM MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku konsumen. Yang pertama yaitu Kotler. Perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu, kelompok, dan organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, dan memposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua yaitu Schiffman dan Canuck. Perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu Mowen dan Minor. Studi tentang unit pembelian atau buying unit dan untuk proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, dan ide-ide. Yang berikutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler 2007. Yang pertama yaitu faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, yang keempat faktor psikologi. Yang pertama yaitu faktor budaya. Kotler 2005, faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku pembelian. Faktor budaya ini meliputi budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang pertama yaitu budaya. Seperangkat nilai, gagasan, artefak, dan simbol-simbol lain yang bermakna membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran, dan evaluasi sebagai anggota masyarakat. Budaya suatu yang khas, budaya satu orang dengan yang lain berbeda. Yang kedua yaitu subbudaya. Masing-masing budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Subbudaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Yang ketiga yaitu kelas sosial. Menurut Kotler 2005-203, kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis dan anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Yang kedua yaitu faktor sosial. Perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status. Yang pertama yaitu kelompok acuan. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang terdiri pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan. Sedangkan kelompok yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok aspirasional. Yang kedua yaitu keluarga. Adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang terikat oleh perkawinan, sedarah, dan adopsi tinggal bersama dalam satu rumah. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan para anggota keluarga menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pribadi diartikan manusia sebagai perseorangan atau diri manusia atau diri sendiri. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, lingkungan ekonomi, kepribadian, dan konsep diri serta nilai dan gaya hidup pembelian. Yang keempat yaitu faktor psikologis.
Keadaan psikologis seseorang dipengaruhi oleh banyak hal. Menurut Alport dalam Karapedia, psikologis merupakan pikiran, perasaan, dan perilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain secara aktual, dibayangkan, atau hadir secara tidak langsung. Sedangkan menurut Tickhenner dan Wundt dalam Karapedia, psikologis adalah pengalaman manusia yang dipelajari dari sudut pandang pribadi yang mengalaminya. Menurut Kotler, pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dalam sikap. Contoh perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, mencari informasi atau jasa melalui internet; yang kedua, mencari informasi secara langsung; yang ketiga, menggunakan fasilitas kartu kredit atau debit saat membeli produk; yang keempat, mencari tahu terkait pengalaman orang lain ketika menggunakan produk tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.